Oke, ketemu lagi bersama saya Andre Julius Lamayu dan tetap seperti bersama kemarin Sucan. Ketemu lagi teman-teman. Masih bicara tentang gear yang kita gunakan, weapon kita, senjata kita untuk kita goes lebih optimal. Karena kalau bicara tentang pengenalan produk, saya rasa nanti ada di segmennya sendiri. Tapi kali ini kita bicara tentang apa nih, Jan? Tentang tipe-tipe chainring. Tipe-tipe chainring. Jadi kemarin kita udah bicara tentang tipe-tipe crank arm ya, Jan? Crank arm. Sekarang kita bahas pasangannya. Thank you buat teman-teman yang sudah banyak komen, memberikan masukan, memberikan pendapat tentang video crank arm kemarin. Dan kali ini kita lanjutkan dengan kita bahas tentang chainring berapa sih yang cocok kita gunakan untuk tipe berkendara kita, atau jenis cara kita goes, atau mungkin power kita, atau mungkin dengan style berkendara kita, dengan kita suka cadence, suka power. Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, langsung aja. Chan, menurutmu Chan, chainring berapa sih yang paling enak untuk kita gunakan untuk pemula? Nah, kita ngomong pemula dulu nih. Pemula, berapa Chan? Pemula sih 50. 50. Kebetulan di depan kita ada beberapa chainring 50 ya. Tadi sempat, nanti teman-teman bisa lihat di footage-nya. Sini ada dua macam 50 ya Chan ya? Ya. Nah, yang Sucan pegang ini adalah salah satu chainring teringan yang pernah ada ya Chan ya? Iya. Dibuat yaitu dari S-Work, yaitu S-Work SL Super Light tipe 7075 T6. Jadi dia desainnya menggunakan aluminium ya, aluminium dengan tipe 7075, which is itu material yang ringan ya Chan? Sangat ringan. Sangat ringan. Setelah kekuatan gimana Chan? Bagus. Bagus ya? Dia kalau aluminium ini tipenya adalah ulet ya Chan ya? Ya, ulet. Ulet gampang getas nggak Jan? Kalau yang tipe yang tinggi-tinggi itu justru jarang karena banyak ulet gitu. Oh, jadi nggak gampang untuk rapuh ya Jan ya. Jadi nggak gampang untuk crack, tapi lebih tepatnya lebih ulet ya. Dia nggak akan langsung patah, tapi dia akan bengkok ya Jan. Betul. Bengkok ya. Ya. Oke. Sekarang kita bicara itu tadi material. Biasanya aluminium, kalau teman-teman sudah ngomong 7075 ya, berarti aluminiumnya bagus ya Jan? Bagus. Tipenya bagus. Kalau ada lagi 6061 ya? 6061 atau 6062 itu. Nah, itu gimana bedanya Jan? Ya itu grade-nya di bawahnya ini. Jadi kandungannya itu ibarat kayak kalau ini tuh dari blok kayak di CNC gitu. Lebih bagus ini. Nah, CNC maksudnya dengan mesin computerized yang langsung tinggal dimasukkan angka, aksisnya, jadi langsung dibikin dari aluminium core atau aluminium sudah terbentuk dalam bentuk blok yang akhirnya cetak jadi seperti ini. Oke, itu tadi kita bicara untuk pemula menggunakan chainring 50, pasangannya 34 ya Chan? Iya, betul. Secara 50 untuk chainring besarnya dan 34 untuk chainring kecilnya. Oke. Kapan Chan kita waktunya bereksplorasi untuk naik ke chainring yang lebih besar? Menurut Sucan? Ya, pada saat kita harus sama teman-teman improve. Nah, di sana kita tahu kita harus improve mungkin naik ke 52. Semisal apa Chan? Semisal kita sampai di mana sih titik di mana kita tuh merasa
wah kita ini perlu nih ya, naik ke 52. Overcadden, kadang kalau overcadden powernya tinggi itu hampir ke 11-nya habis gear belakangnya. Bukan hampir ya, berarti langsung habis ke 11-nya ya. Biasanya untuk teman-teman yang suka mower, kalau sudah biasa dengan bending atau chainring besar kemudian ke sprocket paling kecil atau 11, itu biasanya cenderung sering kali sudah kepake semua ya Jan ya. Betul. Bisa sampai speed berapa ya? Coba saya buka dulu di gear calculator kita ya. Kita ada aplikasi gear calculator, biasanya namanya bike gear teman-teman. Bike gear itu bisa kita tahu bahwa 50-11 untuk ban ukuran 700x25 dan panjang crank arm 170 dengan cadden 100 ya kita bicara ya Jan ya. Betul. 100 itu dapat kecepatan di 57,6. Segitu ya Jan ya? Iya, kurang lebih. Nah, masalahnya realnya kan kadang kita itu nggak sampai ke speed segitu, ya kan? Cuman kadang kita kalau sudah masuk di cadden 90 aja, 90 nih teman-teman, lari 51,8, kita ngejar teman-teman kita itu udah ngicik habis-habisan gitu loh. RPM-nya sudah tinggi. RPM-nya sudah tinggi. Jadi penggunaan chainring besar itu, yaitu 52 ke atas, fungsinya sebenarnya adalah memperkecil banyaknya gear ratio pada sprocket yang kita gunakan. Betul nggak, Jan? Betul. Jadi gimana detailnya? Kenapa kok kita bilang memperkecil itu gimana? Jadi ibarat itu kita tidak perlu sampai habis, di tengah-tengah atau nomor 4 dari bawah itu kita sudah laju sepeda itu. Betul. Jadi dengan gigi ke 9 atau ke 8 ya toh, kalau kita bicara 11 speed ya, 11 speed atau 12 speed, jadi gigi ke, kalau kita ngomong 12 kan berarti yang paling kecil ya Jan ya. Betul. Kalau bicara gigi ke 4, misalnya kita ngomong dengan 13, 14 atau 15, 17, itu kita sudah bisa mendapatkan speed yang setara dengan menggunakan 50, 12 atau 50, 13, which is kita nggak perlu effort yang berlebih. Ya. Cuman tetap ada namanya perubahan, itu pasti ada pengorbanannya ya Jan. Betul. Salah satunya apa Jan? Kalau misalnya kita langsung dari 50 bertahun-tahun 52 gimana? Ya kaki pasti terasa kaget. Oke, kemeng ya Jan? Kemeng pasti itu. Terus untuk bawa ke cadden itu nggak akan mudah ya Jan ya? Karena yang terbiasa dengan 50-11 ibarat kaki. Kita kayak fitness ya Jan ya? Iya betul. Biasa dibebani dengan beban cuman 20 kilo, tahu-tahu kita naik ke 25 kilo aja dengan repetisi yang sama atau pengulangan sama, itu sudah berbeda. Kerasa banget ya. Otot kita yang fatigue-nya seperti apa. Sama di sepeda, ada teman kita juga yang sudah lama menggunakan menggunakan chainring 50, akhirnya pada saat kita ganti ke 52 kaget ya Jan? Iya. Kaget dan akhirnya susah beradaptasi dan kembali ke 50 dulu dengan catatan kadang, loh aku 11 jarang kepake dan aku di 11 itu untuk speed segitu aku belum terlalu kuat. Nah, oke, nggak ada masalah teman-teman. Jadi kembali lagi preferensi kita masing-masing ya Jan ya. Betul. Mau pakai ukuran berapa. Nah, sekarang kita bicara itu tadi chainring depan. Sekarang kita bicara chainring dalamnya atau ukuran 34. 34 ini kita pernah bereksperimen, bisa kita pasangkan sampai berapa Jan? 53 ya? 53 tapi nggak kita sarankan ya? Iya. Karena terlalu jauh untuk dari pindahan FD-nya dari 53 ke 34 dan 34 ke 53, kasihan FD dan RD-nya ya? Iya. Karena agak maksa ya Jan? Tapi kalau yang optimal, mau optimal 52 ini bisa optimal ya pasti yang 52 36 pasangannya pasti. Ya Jan ya, 53 39. Tapi kalau mau yang masih oke dan bisa digunakan, kita bisa pakai ke 34 dan 52 ya. 52 34. Lompat satu ya Jan ya, caranya. Itu masih bisa teman-teman. Karena 52 34 shiftingnya tidak terlalu sulit untuk FD-nya, ngangkatnya juga nggak terlalu sulit. Itu sih menurut saya mengenai 50 34, 52 36. Nah, sekarang tadi kan kita bahas yang bunder-bunder nih, yang bulat-bulat ya toh. Kita bahas oke, sebentar, sorry. Sebelum kita bahas yang model yang lain, kita bahas dulu gimana rasanya 53, 54.
bahkan 55, bahkan 58, bahkan 60 Jan. Kita bicara yang besar-besar. Ya. Sucan sempat nyoba 58 ya Jan? 58. Di sepeda road bike. Ya, betul. Gimana Jan feel-nya Jan? Feel-nya tetap kita bisa cadence 100, cuma untuk mencapai speed 40 up itu kita nggak perlu sampai habis, dan itu kita cuma memutarnya cuma separuh aja itu sudah laju. Langkah ya? Ya, langkahnya. Langkahnya lebih besar ya? Betul. Jadi memang lebih berat, tapi langkahnya lebih besar. Jadi perhitungan chainring besar itu kita harus sepadan dengan penggunaan roda, juga dengan panjang armnya. Panjang arm. Saya untuk road bike, saya tidak menyarankan chainring besar dengan crank arm pendek. Ya. Kalau misalnya kita tidak, kembali lagi ke video yang kemarin, kita tidak istilahnya follow through atau hanya istilahnya mengalir ya Jan ya. Mengalir. Kalau mengalir tetap paling enak memang pakai crank pendek dengan chainring yang besar. Jadi ibarat kita kalau nyalain mesin diesel di selenger itu nggak ngoyo, tapi putarannya sudah mengikuti putaran dari chainring itu sendiri. Betul. Sedangkan kalau kita menggunakan road bike, kita lebih menyarankan pakai minimal 52 sampai di 54 untuk road bike biasa, ya toh. Nah, sedangkan angka di 53 sendiri, kadang ada yang banyak pertanyaan Jan. 53 sama 54 enak mana? Menurut Sucan enak mana? Enak yang genap 54. Kalau 53 itu saya ngerasakan itu kita cadence itu kadang over, diringanin over cadence, diberatin terlalu berat, jadi nanggung. Kalau 53. 53. Tapi teman-teman, itu nggak salah juga yang teman-teman udah pakai 53. Saya merasakan pakai 53, itu stop and go-nya enak Jan. Ya benar, untuk high RPM. RPM. Jadi stop and go-nya enak, gebrakannya enak, asal kita juga pandai menggunakan shifting ya teman-teman. Jadi tidak hanya semata-mata kembali lagi. Goes itu tidak hanya menggunakan satu gigi karena kita tidak pakai sepeda fixed gear. Betul. Tapi kita benar-benar menggunakan sepeda yang ada shiftingnya. Otomatis kita harus pintar-pintar shifting. Makin besar chainring kita, maka makin harus banyak kita main shifting, karena untuk menghemat tenaga kita, mengatur langkah kita supaya kita tuh lebih dapat langkah atau cadence yang nyaman untuk kaki kita. Jadi nggak sembarangan. Itu sih menurutku ya sementara. Untuk yang 58, 60 satu aja sih sarannya. Biasanya kalau kita nggak pakai untuk di velodrome, kita biasanya gunakan di mini velo atau sepeda-sepeda roda kecil. Nanti ada footage-nya juga di mana kalau sepeda kecil, kenapa sih kok pakai chainring besar? Nah, kita kasih lah sekalian. Kenapa kok pakai chainring besar, Chan? Kok nggak pakai chainring kecil? Di roda kecil? Ya. Karena kita ngambilnya dari diameter rodanya, kita ambilkan di chainringnya untuk menggantikan roda besarnya. Jadi seolah-olah kita mencari perbandingan, karena gini, kalau di roda kecil, satu langkah kita roda kecil itu seperti sepertiganya roda besar. Jadi supaya kita dapat equal satu-satu, maka atau mengimbangi road bike, maka kita harus menggunakan chainring yang cukup besar. Berapa yang pantas? Ya 58, 60 oke lah. Ada satu yang kayaknya ketinggalan, yaitu chainring oval. Ini ya teman-teman, oval. Dan dimana kenapa kok kita pakai oval? Oval ini ada plus minusnya. Saya sempat pakai oval cukup lama. Oke, menurut aku dulu ya teman-teman. Menurut aku oval ini salah satu chainring yang menarik, apalagi kalau kita sukanya main nanjak dan MTB, karena dimana oval itu kita ada momentum, dimana kita itu ada rest pada otot kita, dan ada waktu kita push, langkahnya langsung besar. Dan menyenangkannya oval memang terasa tenaga kita itu nggak habis-habis. Grafiknya nggak bisa yang langsung linear ya teman-teman, untuk kita mau mencapai di speed atau peak tertentu. Nge-peaknya gampang, tapi untuk nahan peaknya itu agak susah. Otot kita istilahnya push rest, push rest, push rest. Jadi agak bingung gitu. Tapi enak banget makainya. Saya nggak bilang nggak enak. Nah, kelemahannya apa Chan? Coba sebutin. Rantai cepat molor atau kendor. Kedua, boros di rantai. Terus untuk beradaptasi kembali lagi ke ukuran normal yang round agak berat ya. Iya, ibarat itu bahasanya ketayalan gitu. Ya, jadi kalau ketika kita kembali, kita akan sulit beradaptasi dengan chainring yang bulat. Pada dasarnya kita masuk ke konklusi ya Jan. Pada dasarnya
chainring apa yang cocok kita gunakan adalah kembali ke pribadi masing-masing. Betul, karakter masing-masing. Karakter teman-teman. Misalnya karakter teman-teman suka power, oke, gunakan aja depannya pakai 53, 54 ya toh, tapi atau 52 lah minimal, tapi pinter-pinterlah shifting, atur yang baik shiftingnya. Misalnya mau dikombinasi dengan chainring kecilnya, kalau pakai 54 kita bisa pakai di 36 ya Chan? Iya, betul. Masih bisa pakai 36, sedangkan kalau pakai 52 kita bisa pakai 34. Kalau 53 pun kita bisa pakai 34, tapi saran saya cukup di 53, 36. Oke, itu aja saran saya untuk atau pemaparan kita untuk hari ini mengenai tentang chainring mana yang cocok. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau tanya-tanya, mau kasih saran, komen, isi aja di kolom komentar. Free to ask, free to speak. Dan jangan lupa klik like, subscribe, juga nyalakan loncengnya. Karena dengan teman-teman subscribe channel ini membantu kita untuk semakin terus berkembang dan kita menjadi tahu banyak hal, dan kita akan semakin terus mengulas beberapa pemahaman kita tentang sepeda dengan kita sebagai praktisi di lapangan. Thank you teman-teman, God bless you. Saya Andre Julius pamit. Bye bye. Saya Chan, dadah. Dah.